Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Alang Wahyu Ramadan dari kelompok 6. Di sini, saya akan mempresentasikan biografi singkat daripada seorang ulama Indonesia yang berasal dari Banten. Beliau adalah Abu Abdullah Muti Nawawi Al-Tanari Al-Bantani. Beliau dilahirkan di Kampung Tanara, tepatnya di Serang, Banten, pada tahun 1815 Masehi atau tahun 1230 Hijriah. Beliau dikenal juga dengan nama Syekh atau Imam Nawawi Banten. Ayahnya adalah Umar bin Arabi. Beliau merupakan seorang ulama di Banten juga. Dikisahkan bahwa beliau merupakan keturunan daripada Sunan Gunung Jati, yaitu dari Sultan Banten pertama. Imam Nawawi dikabarkan masih memiliki jalur nasab dengan Sayyidina Husain. Sayyidina Husain sendiri merupakan salah satu daripada cucu Nabi besar kita Muhammad SAW. Imam Nawawi merupakan putra Nusantara Indonesia yang pertama yang menjadi Imam Masjidil Haram. Beliau juga mendapatkan gelar Syaidul Hijaz. Di Mekah, Imam Nawawi sering menghadiri majelis-majelis ilmu, khususnya di Masjidil Haram. Karena kepandaian beliau, Syekh Ahmad Khotib Sambas memintanya untuk menggantikan posisinya sebagai imam masjid utama di Masjidil Haram. Mulailah Imam Nawawi mengajar dan mendirikan majelis ilmunya sendiri di Masjidil Haram. Salah satu dari muridnya adalah Hadratul Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau adalah seorang pendiri daripada Nahdlatul Ulama. Imam Nawawi meninggal pada usia yang ke-84 tahun, tepatnya pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah, atau lebih tepatnya pada tahun 1897 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan membacakan kisah teladan yang dapat dicontoh dari Syekh Nawawi. Syekh Nawawi pernah menjadi imam di Masjidil Haram, mengajar di Haramain, sebutan lain dari kota Mekah dan Madinah. Karya-karyanya tersebar di Timur Tengah, khususnya di Asia Tenggara. Di dunia pesantren, karya-karyanya masih dipelajari, dikaji, dan ditelaah, bahkan menjadi kurikulum tetap bagi pesantren. Syekh Nawawi juga mendapatkan gelar Syaidul Hijaz. Gelar ini bukan sembarang gelar, dan itu diperoleh di wilayah Timur Tengah, tepatnya Jazirah Arab, Mekah dan Madinah saat itu. Masjidil Haram, khususnya Ka'bah, menjadi jantung atau pusat ajaran Islam. Hal ini menjadikan bangsa Indonesia Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal dari 11.2. Saya akan membacakan 10 kitab hasil karya dari Muhammad Al-Bantani. 1. Sulam Al-Munajjah Syarah Safina Al-Salah. 2. Bahja Al-Wasail Syarah Al-Risalah Al-Jami'an Bian Al-Usul wal Al-Fiqh wa Al-Tasawuf. 3. Al-Tashiquf Al-Habib Al-Gharib Syarah Fat Al-Qarib Al-Mujib. 4. Marik Al-Ubudiyah Syarah Mantan Bidayah Al-Hidayah. 5. Nasyail Ibad Syarah Al-Mabat Hatu Ala Al-Istidatil Yaumi Al-Mi'ad. 6. Qomil Al-Tushya Syarah Mahdumah Syubu Al-Iman. 7. Al-Tafsir Al-Munir Li Al-Tazil Al-Muntafsir Awujud Mahasi Atawil Musama Maralabil Li Tasyamana Quran Majid. 8. Nur Al-Maduhu Al-Musama Bil Aqidah Al-Awam. 9. Taqiqat 9. Tagi Al-Qaul Al-Hasid Syarah Lubab Al-Hadis. 10. Uqud Al-Lujain Fi Bayan Uqud Al-Zawiyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Muhammad Hakim dari kelompok 6 agama Islam ingin menceritakan tentang peranan ulama Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani setelah 3 tahun bermukim di Mekah, Syekh Nawawi pulang ke Banten sekitar tahun 1828 Masehi. Sampai tanah air dia menyaksikan praktik-praktik ketidakadilan, kesewenang-wenangan dan penindasan yang dilakukan pemerintah Belanda terhadap rakyat. Tak ayal gelora jihad pun berkobar. Sebagai intelektual yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran, Syekh Nawawi kemudian berdakwah keliling Banten mengobarkan perlawanan terhadap penjajah sampai pemerintah Belanda membatasi gerak-geriknya, seperti dilarang berkhutbah di masjid-masjid. Bahkan belakangan dia dituduh sebagai pengikut Pangeran Diponegoro yang ketika itu sedang mengobarkan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Hingga akhirnya ia kembali ke Mekah setelah ada tekanan pengusiran dari Belanda, tepat ketika puncak terjadinya perlawanan Pangeran Diponegoro. Pada tahun 1830, begitu sampai di Mekah, dia segera kembali memperdalam ilmunya kepada guru-guru agamanya. Syekh Nawawi mulai masyhur ketika menetap di Syaib Ali, Mekah. Dia mengajar di halaman rumahnya. Mula-mula muridnya cuma sekitar puluhan, tetapi semakin lama jumlahnya kian banyak. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia. Hingga jadilah Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai ulama terkenal piawai dalam ilmu agama, terutama tentang tauhid, fikih, tafsir, dan tasawuf. Nama Syekh Nawawi Al-Bantani semakin masyhur ketika dia ditunjuk sebagai Imam Masjidil Haram, menggantikan Syekh Ahmad Khotib Al-Syambasi atau Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Tidak hanya di kota Mekah dan Madinah saja dikenal, bahkan di negeri Suriah, Mesir, Turki, hingga Hindustan namanya begitu masyhur. Syekh Nawawi memegang peran sentral di tengah ulama Al-Jawi. Dia menginspirasi komunitas Al-Jawi untuk lebih terlibat dalam studi Islam secara serius, tetapi juga berperan dalam mendidik sejumlah ulama pesantren terkemuka. Bagi Syekh Nawawi, masyarakat Islam Indonesia harus dibebaskan dari belenggu kolonialisme. Dengan mencapai kemerdekaan, ajaran-ajaran Islam akan dengan mudah dilaksanakan di Nusantara. Pemikiran ini mendorong Syekh Nawawi untuk selalu mengikuti perkembangan dan perjuangan di tanah air dari para murid yang berasal dari Indonesia, serta menyumbangkan pemikirannya untuk kemajuan masyarakat Indonesia. Dan selain pelajaran agama, Syekh Nawawi juga mengajarkan makna kemerdekaan, anti kolonialisme, dan imperialisme dengan cara yang halus, mencetak kader patriotik di kemudian hari mampu menegakkan kebenaran. Perjuangan dilakukan Syekh Nawawi memang tidak dalam bentuk revolusi fisik, namun lewat pendidikan dalam menumbuhkan semangat kebangkitan dan jiwa nasionalisme. Di samping itu, upaya pembinaan yang dilakukan Syekh Nawawi juga komunitas Al-Jawi di Mekah juga menjadi perhatian serius dari pemerintah Belanda di Indonesia. Produktivitas komunitas Al-Jawi untuk menghasilkan alumni-alumni yang memiliki integritas, keilmuan agama, dan jiwa nasionalisme menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Belanda. Untuk mengantisipasi ruang gerak komunitas Al-Jawi ini, maka pemerintah Belanda mengutus penasihat pemerintah, Christian Snok Hurgronje, untuk berkunjung ke Mekah pada tahun 1884 sampai 1885. Kedatangan Snok ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut dan dilakukan oleh ulama Indonesia yang tergabung dalam komunitas Al-Jawi.